Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di doa pagi online GKI Samanhudi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, dalam anugerah-Mu kami boleh bangun pagi ini dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami sebentar hendak merenungkan sebagian dari firman Tuhan, maka biarlah kiranya Tuhan yang menolong, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dan juga untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dan saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasihi dalam kebenaran. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tinggal di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita karena mendapati bahwa sebagian dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah kita miliki sejak semula, supaya kita saling mengasihi. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sangat mudah saat berbicara tentang kasih. Tetapi ketika kita harus mewujudkan kasih itu melalui tindakan mengasihi, maka kita mengalami kesulitan. Kasih mudah untuk dikatakan atau untuk dikhotbahkan dan juga untuk dinasihatkan saudara-saudara, tetapi sulit untuk dilakukan. Dalam pembacaan Alkitab pada pagi ini dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Hidup menurut perintahnya berarti kasih itu tidak hanya sekedar perasaan. Ya, kita memiliki perasaan kasih, kita memiliki perasaan untuk mengasihi, tetapi juga saudara-saudara, kasih adalah sebuah tindakan yang konkret. Melakukan perintah Allah adalah sebuah tindakan yang dapat dilihat dan dirasakan bukan saja oleh diri kita sendiri, tetapi juga oleh orang lain. Kasih yang sesungguhnya harus tercermin dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, cara kita menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama adalah dengan mematuhi perintah-perintahnya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam ayat yang kita baca pagi ini, saudara, firman Tuhan memerintahkan agar kita hidup menurut perintahnya, dan hal ini harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengklaim bahwa kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama jika kita tidak mematuhi perintah-perintahnya. Artinya, dengan hidup menurut perintah Tuhan, kita juga dapat menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Kita dapat menunjukkan kasih kita dengan memperlakukan orang lain dengan baik dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang saya selalu yakin saudara-saudara mengasihi Tuhan, kita dapat melakukan tindakan mengasihi hanya mungkin jika kita hidup
sesuai dengan perintah dan teladan Kristus, yaitu mempraktikkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, penuh ketulusan, tanpa ada motivasi mencari keuntungan. Kristus mengajarkan dan meneladankan tentang kasih. Inilah pengajaran terbesar dan terbaik sepanjang masa, karena kasih yang diajarkan dan diteladankan Kristus melampaui kasih yang diajarkan dan dipraktikkan oleh siapapun dan di zaman manapun. Saudara-saudara, kasih merupakan inti dari kata kunci pengajaran Kristus. Jika kita melakukan dan mewujudkan kasih dalam setiap jejak langkah hidup kita dengan baik dan benar, berarti kita telah melaksanakan perintah Tuhan itu secara utuh. Mari saudara-saudara kita jadikan kasih sebagai gaya hidup kita, sehingga orang mudah mengenal Kristus karena melihat cara hidup kita yang diliputi kasih yang tiada batas. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi ini yang kembali mengingatkan kami untuk kami dapat melaksanakan kasih, bukan hanya mengucapkan, mengkhotbahkan, ataupun menasihatkan tentang kasih, tetapi kami dipanggil untuk mempraktikannya. Kasih bukan soal perasaan, tetapi juga sebuah tindakan. Oleh karena itu, biarlah kami terus meneladan kepada Kristus yang lebih dulu mengasihi kami, yang telah berkorban bagi kami dan memberikan segalanya untuk kami, sebagai tindakan kasih yang begitu besar kepada kami orang berdosa, dan Tuhan menyelamatkan kami semua. Biarlah kasih Tuhan juga kami teruskan dalam keseharian hidup kami, sehingga kami terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan di dalamnya kami boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, saat ini kami juga membawa berbagai pergumulan hidup kami. Sampai hari ini mungkin ada doa-doa kami yang belum terjawab, namun kami percaya bahwa dalam waktu Tuhan, apa yang terbaik yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kami, itulah yang akan terjadi. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, biarlah Tuhan juga terus menolong. Bagi yang sakit, Tuhan juga sembuhkan dalam kuasa dan berkat Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang yang pada saat ini sedang sulit untuk merasakan cinta kasih. Biarlah Tuhan kiranya Engkau juga yang hadir dalam hidup mereka, sehingga Tuhan dapat mengutus orang-orang yang pada akhirnya dapat menyatakan kasih Tuhan kepada setiap mereka yang saat ini sedang membutuhkan cinta kasih. Terima kasih, jadikan kami sebagai alat-Mu untuk kami juga kepanjangan tangan dari Tuhan untuk meneruskan kasih Tuhan kepada setiap umat manusia. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami hari ini dan seterusnya dalam pertolongan, pimpinan, dan penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.